memikirkan perempuan sial. Kalian ini semua dikasih makan apa sih sama perempuan sial itu? Sampai tergila-gila sama perempuan kotor itu. Semalam ada orang misterius telepon gue. Dan dia ngaku sudah ngelihat rekaman video itu. Dia juga ngancam akan menyebarkan semua isi video rekaman itu ke internet kalau kita tidak menyerahkan uang sebesar 500 juta. Saya ya kalau tidak dibilang benar, ya saya tidak tahu mau ketemu siapa, Mas. Wong di sini saya tidak punya siapa-siapa. Mereka menjadi pemerkosa karena sebenarnya mereka pengecut. Apa mungkin mereka akan bertanggung jawab? Aku telah menemukan jejaknya di rumah kamu. Lalu di jalan tadi. Apa sekarang saya harus diam saja, Man? Apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya kamu ketemu dengan salah satu dari mereka? Saya akan cincang tubuhnya. Lalu cincangan itu akan saya berikan untuk makanan anjing. Aku nggak rela dunia akhirat kalau si Arman sampai mengejar-ngejar perempuan itu. Aku akan kejar ke sana. Aku bunuh dengan tanganku sendiri. Lo sama teman-teman lo, gue kasih waktu seminggu buat ngumpulin apa yang gue minta. 500 juta, cash. Rahasia? Rahasia apa, Mas? Berapa banyak bapak dari anak yang ada di perutmu itu? Lawan kamu ya, perempuan jalan, kamu tidak pantas tinggal daerah sini lagi. Awas kamu, tak kasih tahu lihatmu biar diusir kamu. Mobil udah aku jual. Hah? Dijual? Kenapa, Man? Kamu kehabisan uang? Enggak. Terus kenapa kamu jual, Man? Kita lihat aja nanti. Arman! Man, kamu nggak apa-apa? Ya, Man. Ayo, kita jalan lagi. Aku yakin kamu pasti betah di sini. Aku juga nggak tahu, Man. Tadi aku bertemu dengan orang dari kampungku. Seperti yang kuduga, mereka tetap saja menyalahkanku atas semua kejadian ini. Perempuan sial yang nggak pantas tinggal di sini. Kenapa tadi kamu tidak bilang ke aku? Aku sudah bosan mempersoalkan setiap kali orang mengatakannya. Aku sudah tidak peduli lagi, Man. Karena itu, kamu tidak usah memikirkan aku. Aku harus, Bulan. Aku punya kewajiban untuk menjaga kamu. Kamu tidak punya kewajiban apapun. Kamu masih punya kehidupan yang mesti kamu jalani. Kamu tidak usah merasa bersalah karena membiarkanku tinggal di sini. Aku sudah pasrah, Man. Bulan, kamu tidak boleh berpasar seperti itu. Seperti halnya orang lain. Kamu juga berhak untuk memilih dan mempunyai kehidupan sendiri. Kehidupan macam apa lagi yang mesti aku jalani, Man? Aku diperkosa saat aku hendak menikah. Dan calon suamiku meninggalkanku karena dia malu menikahi perempuan kotor seperti aku. Dan saat Mas Andra datang menolong dan menikahiku, harapanku bermekaran bagai bunga, Man. Tapi Tuhan merengutnya dariku, Man. Tuhan tidak adil, Man. Ah, ini rumahnya. Ya, tunggu sini, Nuk. Iya, Mas. Bentar ya. Ya, Lu pikir lu pinter ya? Hah? Mau apa lagi? Lu nanya sana kemari. di mana? Di mana lo? Jawab. Waktu lu cuma seminggu. Bagusnya, lu gunakan itu baik-baik, tolol. Halo.
Sampai gue ketemu sama nih anak, gue bunuh dia. Ingetin gue bunuh dia. Ya? Ya. Memangnya ada masalah apa, Mas? Mas Dian kok sampai ada orang yang memeras dia? Loh, emang lo belum diceritain? Ya, saya hanya dikasih tahu bahwa ada orang yang memeras dia. Tadi Mas bilang ini ada hubungannya dengan kejadian di prom. Kejadian apa, Mas? Iya, emang kenapa? Kebetulan saya orang Bromo. Siapa tahu saya bisa bantu. Tadi Mas juga menyebut-nyebut nama Andra. Di Bromo saya juga kenal dengan mahasiswa yang namanya Andra, asal Jakarta yang lagi KKN di tempat saya. Kita sudah janji untuk tidak cerita ke siapapun tentang soal itu. Emang lu siapa sih sebenarnya? Saya kerja untuk Mas Dion. Seperti yang Mas Dion bilang, saya bekerja sesuai dengan yang dia minta. Yang jelas, kejadian seperti ini mustahil bisa terjadi kalau Dion tidak memulainya. Lu juga hati-hati kalau mau berpihak. Hai, Mak. Apa kabar, Mak? Mau ngapain lo kesini? Gue muak liat muka lo, tau? Mak. Please, Mak. Stop, Mak. Ya. Hari ini gue lagi bete, Mak. Oke. Langsung aja deh. Tujuan gue kesini hari ini adalah mau nanyain tentang video Teddy itu, Mak. Kenapa lo nggak mati aja sekalian? Biar lo bisa nanya sendiri ke dia. Mak, tunggu sebentar, Mak, bantuin gua dong, Mak. Ini juga untuk pendengar yang lain, Mak. Please, Mak. Mak, jawab dong, Mak. Bantuin. Lo tuh bener-bener gak tau diri ya? Perasaan lo tuh di mana? Pergi lo sekarang. Pergi. Mak, denger dulu, Mak. Mak, balik, Mak. Perempuan itu ikut terlibat dalam pemerasan ini. Dia pikir gue ini goblok apa? Karena gue inget waktu itu dia cuma tahu sampai kita bersenang-senang dengan perempuan di sana. That's it. Sampai situ. Terus gimana caranya dia bisa tahu kalau kita itu No. Iya, Mas. Sekarang kita jalan sampai ke ujung jalan situ tuh. Ya? Iya, Mas.
Stop sini, Nur. Stop sini. Oke. Dengar ya. Gua yakin kalau perempuan yang tadi itu adalah dalang di balik semua ini. Gue yakin. Sekarang tugas lo itu adalah menunggu di sini dan mengamati semua gerak-gerik mereka. Jadi nanti kalau sampai laki-laki yang kemarin itu datang ke rumahnya si Rima, lo cepetan cari Walter dan telepon gue. Oke. Ini ada uang kalau lo ada keperluan. Ingat, telepon gue. Dia udah turun. Coba lo bayangin, no, gimana caranya si Rima itu bisa tahu kalau kita memperkosa gadis kampungan itu? Gimana caranya? Kecuali dia menonton seluruh isi video itu. Itu berarti apa? Itu berarti dialah dalang dibalik semua pemerasan ini. Iya kan? Dasar perempuan goblok. Emang lo sangka gampang meres gua? Oh, tidak mungkin segampang itu Dion menyerah. Oh, tidak mungkin. Dion. Dion. Apa? Lo kenal orang itu dari mana sih? Siapa? Iya, teman lo yang barusan itu. Oh, kenapa? Lo curiga juga sama dia? Dion, dia itu orang Bromo. Terus kenapa? Dia kenal Andra. Hah? Dia? Dengar ya, dia itu pasti tahu semua yang sudah terjadi di sana. Gue terlalu kewat kebuka lagi sama dia. Tadi Mas bilang ini ada hubungannya dengan kejadian di Bromo. Iya, emang kenapa? Kebetulan saya orang Bromo. Tadi Mas juga menyebut-nyebut nama Andra. Di Bromo saya juga kenal dengan mahasiswa yang namanya Andra, asal Jakarta yang lagi KKN di tempat saya. Karena gue inget, waktu itu dia cuma tahu sampai kita bersenang-senang dengan perempuan di sana. That's it. Sampai situ. Terus gimana caranya dia bisa tahu kalau kita itu Sial! Keluar kamu! Oh, sobat. Biasa saja. Kenapa Papa melempar rumah ini? Untung cuma saya lempar. Maunya sih tak bakar sekalian. Biar kampung ini selamat dari orang-orang yang terkutuk. Pembawa sial! Pembawa sial! Bapak tidak berhak sewenang-wenang kepada orang lain. Kamu ini siapa? Hah? Suami barunya perempuan pengkhianat ini? Ya. Aku tidak ada urusan sama kamu. Aku datang ke sini hanya untuk menginjak-injak kepalanya si kepala tulus itu. Biar mutiar. Iya, biar mutiar. Sampean ini tidak akan pernah bisa beradab. Sebelum tubuh sampean saya benamkan ke kawah Bromo, mau? Biarkan, lepaskan saya, lepaskan! Bawa Bapak ke dalam. Apa? Cuma itu saja yang bisa Bapak ucapkan. Perempuan pengkhianat, perempuan sial, perempuan sundel. Apa Bapak pernah berpikir kalau Bapak juga terlahir dari seorang perempuan? Diam kamu! Ini gara-gara kamu, aku jadi terhina. Anakku pergi entah kemana. Ini karena kebodohan dan kebejatan kamu. Ya, tahu. Saya jadi kehilangan anak kebanggaan saya. Diam kalian semua! Bapak pikir anak Bapak itu pintar dan bermoral. Asal Bapak tahu, dia juga hampir memperkosa saya setelah saya mengandungkan semua
Jangan sekali-sekali Bapak berani menyentuh dia. Dia telah menghancurkan masa depan anak saya. Dia telah mencoreng kotoran di muka saya. Saya tidak mau berhadapan dengan perempuan ini. Ini tanggung jawab bapaknya. Itu pun kalau bapaknya jantan. Tidak, Pak. Orang ini tidak pernah berkaca pada dirinya sendiri. Bapak bilang kalau saya tak mencoreng wajah Bapak. Saya yang lebih terhina karena kata-kata kotor yang keluar dari orang-orang yang saya kenal. Kalau memang Bapak laki-laki tulen, kenapa Bapak tidak bunuh saja saya? Kenapa Bapak malah terus saja menyakiti orang-orang di sekitar saya? Saya memang lemah, tapi saya tidak pernah berkhianat pada Danu. Sekarang bunuh saya! Bunuh! Bapak bicara seolah-olah Kamila yang menimbulkan malapetaka di keluarga Bapak. Tapi tanpa Bapak sadari, perbuatan Bapak itu bisa saja terjadi pada anak dan istri Bapak. Ayo bunuh saya! Ayo! Saya minta kalian semua tinggalkan desa saya. Bapak boleh bertindak semau Bapak, tapi tidak di sini. Sekarang pergi. Saya minta kalian pergi. Ayo bubar. Apaan ini? Bubar. Ayo bubar. Aku akan kembali lagi. Bubar kamu. Bubar. Urusanku belum selesai sama kamu. Ayo, sudah. Untung ada Pak Kasas kalau kau Sudah Pak. Jangan menakim sendiri. Selamat malam. Permisi, Bu. Apa betul ini rumahnya Mas Andra? Kamu siapa? Saya kawannya di Bromo, Bu. Mas Andra pernah memberikan alamatnya kepada saya. Apa kamu tidak tahu kalau Andra sudah meninggal seusai mengawini perempuan sial itu dari kampung kalian? Perempuan sial? Perempuan sial yang mana maksud Ibu? Danu? Boleh? Kok kamu kenal dia? Dia menanyakan perempuan sial mana yang membuat aku sudah kehilangan Andra. Danu, kamu dari mana aja toh? Ayo masuk, masuk ya. Duh, kamu tuh dari mana aja sih? Duduk, duduk. Mbak, justru dia ini orang yang pertama kali ketiban sial si Sundal itu. Dia ini Danu, Mbak. Ponakanku yang aku ceritakan meninggalkan hari pernikahannya karena ndak kuat nahan malu. Lah kok malah Andra yang menggantikan posisi dia? Iya, Nu. Andra, anak Mbak Yuku ini bisa-bisanya terbujuk sama si Bulan menggantikan kamu menikahi dia. Bulan menikah dengan Andra? Harusnya kamu bunuh saja perempuan itu. Biar dia nggak bawa sial ke anak saya. Kamu tahu, sekarang
Sekarang ini mungkin saja Arman, anak laki saya yang lain, sedang sibuk mengejar si Sundal yang pintar memikat itu ke kampungnya. Iya, Nu. Padahal cuma 1 hari dia nginep di sini. Bisa-bisanya dia mempengaruhi Arman, adiknya si Andra itu. Apa ndak gila itu? Nggak ada yang gila, Bule. Mereka itu kan mahasiswa yang pintar, yang seharusnya tidak dapat dipengaruhi oleh Bulan. Ya wajar kalau kelakuan wali kota itu ya kayak ini. Sira ngerti nggak, Pak? Mereka itu mau gawe nebus dosanya karena terlibat dalam perkosaannya Bulan. Apa? Ya, mereka itu bukan pahlawan dan juga bukan orang bodoh yang mau menikahi pacar saya yang sudah ndak perawan itu. Mereka terlibat dalam perkosaannya Bulan. Dan mereka sudah mengubur kebahagiaannya Bulan dan juga sudah menghancurkan cita-citanya Eyang. Kurang ajar. Anak saya tidak mungkin melakukan perbuatan bejat seperti itu. Nuh, kalau memang mereka pelakunya, Bulan mestinya tahu. Kecuali Bulan memang memasrahkan dirinya supaya dinikah sama mereka. Enak saja. Meskipun... Menang! Ternyata pikiran Bulan itu sangat menjijikan dan kotor. Sebentar lagi, saya akan tahu siapa yang terlibat dalam pemerkosaannya Bulan. Beruntung Andra sudah meninggal. Karena kalau sampai saya tahu siapa yang terlibat, akan tak pateni mereka semuanya. Untuk apa kamu datang ke sini? Suami saya sudah meninggal, Bu. Oh, kok iso? Sian banget, Dok. Jadi Bunda tahu? Atau memang Ibu sudah tidak peduli? Sudahlah, Bu. Saya sudah tidak mau mempersoalkan soal itu. Sekarang yang terpenting Ibu harus ikut saya. Bapak sakit, Bu. Ibu tidak punya perasaan. Ibu sudah tidak punya perhatian lagi sama Bapak. Wes, kowe kira satrigis? Ibu sudah tahu semuanya. Makanya jadi orang itu ndak usah ngeyel. Ibu tuh pengen hidup tenang, tentrem. Sekarang mulai kan? Bu! Buka, Bu! Yakin kalau ibunya akan datang lagi ke sini. Mestinya kamu tidak biarkan Bulan pergi untuk menemui ibunya. Kamu kan tahu kalau ibunya merasa kalau Bulan itu tetap pembawa sial. Tapi manusia itu bisa berubah kan, Pak? Dan orang yang sudah terlanjur berbuat salah, seharusnya diberi kesempatan untuk bisa memperbaikinya. Iya kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana kalau kerusakan yang ditimbulkan begitu parah dan menyakitkan hati? Seperti Bulan misalnya. Apa bisa kamu memaafkan orang-orang yang sudah memperkosanya? Yang menghancurkan hidupnya. Tapi Pak, paling tidak kita harus tetap memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Apalagi kalau mereka bersungguh-sungguh ingin menebus semuanya. Bahkan mencoba untuk membangkitkan lagi semangat hidup dari korbannya. Seperti yang diinginkan Bulan kan, Pak? Apa maksud kamu? Entahlah, Pak. Mungkin saya cuma takut. Takut karena merasakan amarah yang begitu besar di hati Bapak.
datang ke sini? Katanya Bapak lagi sakit. Siapa bilang saya sakit? Saya tidak apa-apa kok. Jamu sih ya, Pak. Mas Dion, Kau udah pulang? Siapa yang suruh? saya tadi di sana sudah seharian, Mas. Dan saya lihat tidak ada yang mencurigakan. Lagi pula perempuan itu juga sepertinya sudah tidur, Mas. Yeay. Tapi besok lo datang sana lagi, ya. Lo cari tempat yang sepi, terus langsung lo lumpuhin dia. Yaudah, saya ke sana. Iya, Mas. Permisi, Mas Dion. Ngapain? Enggak, Mas. Saya habis mandi. Sini. Ada paran, Mas? Sini. Nih.
Jadi besok lo beli baju yang bagus-bagus. Kenapa? Supaya nggak terlalu mencolok di saat lo mengikuti si Rima. Di saat lo sudah bisa meringkus dia, lo butuhan telepon gue. Ngerti? Emangnya apa hubungannya keluarga Andra dengan kejadian ini, Mas? Kenapa? Kejadian apa? Seharusnya Sira cerita semuanya sama saya. Supaya saya enak melakukan pekerjaan yang Sira suruh pada saya. No. Tugas lo di sini adalah melakukan semua yang gue perintahkan. Semua. Bukan mempertanyakannya. Ngerti? Lagi buat apa? Lo tau tentang Andra, buat apa? Hubungan lo sama Andra apa ya? Emang, ayo ngomong-ngomong apa? Apa? Dia itu musuh saya, Mas. Sejak pertama kali dia menginjakan kakinya di Bromo, saya sudah tidak senang sama dia. Peduli setan dengan semua itu. Yang gue tahu adalah lo melakukan semua perintah gue. That's it. Simpel kan? Keluar. Keluar. Iya, Mas. Permisi, Mas. Ya. Dia itu anaknya kakak sepupu saya, Mbak. Dia selama ini tidak pernah loh ngada-ngada kayak begitu. Jadi kamu mau katakan Arman atau Andra yang memperkosa? Loh, ya ndak gitu, Mbak. Maksud saya, aduh, saya tuh heran. Kok bisa si Danu itu berprasangka seperti itu? Kayaknya Mbak harus telepon Arman sekarang. Takutnya si Danu serius, Mbak, sama omongannya. Gadis itu benar-benar bawa petaka. Memang. Padahal si Danu kemarin tuh sudah benci setengah mati sama perempuan itu. Kok malah sekarang balik belain ya? Saya akan suruh Arman pulang. Malam ini juga. Iya, Mbak, iya. Bulan, sebaiknya kamu memikirkan segala sesuatunya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini. Tapi Bapak hanya ingin tinggal di sini saja. Iya, aku tahu. Tapi di sini terlalu berbahaya. Orang-orang di sini picik semuanya. Dan mereka tidak akan membiarkan kalian untuk hidup dengan tenang. Saya sudah tidak peduli lagi, Mas. Hanya inilah yang kami punya. Dok, buat sebaiknya Nak Arman tuh disuruh istirahat toh. Pasti dia sudah capek. Iya, Mas. Sebaiknya Mas Arman istirahat saja. Iya, Nak. Bapak sudah tidak apa-apa kok. Saya permisi dulu, Bu. Monggo, monggo. Arman, kamu itu di mana sih? Ngilang begitu saja, nggak pamit pergi kemana? Aku lagi di rumah temen. Kamu nggak bohong kan? Mama berharap kamu tidak sedang bersama perempuan sial itu. Siapa yang Mama maksud? Yang Mama sebut-sebut itu adalah anak janda Mama sendiri. Najis. Kamu tahu nggak? Barusan calon suaminya nggak jadi itu datang ke sini. Marah-marah lagi di sini. Ma, dia sudah tidak ada hubungannya dengan Bulan sama sekali. Dan Bulan sudah resmi menjadi istri dari Andra. Walaupun sekarang dia jadi janda. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Kamu pulang sekarang juga. Maaf, Ma. Aku nggak mungkin pulang sekarang. Kenapa? Apa kamu benar-benar sedang sama perempuan kotor itu di kampungnya? Hah? Arman? Arman! Dasar anak kurang ajar. Maaf, Mbak. Tadi dia bilang ada di mana? Ada di rumah temennya. Bohong, Mbak. Mas Ardi barusan SMS. Katanya Arman ada di rumahnya si Tulus di kabupaten. Orang kampung habis gegeran di rumah si Tulus. Ini, Mbak, ini, Mbak. Mana?
Dia baik banget ya. Apa ndak sebaiknya kamu itu menikah lagi sama dia? Kue jenom loh. Ayo meh. Kayak ibu gelem ora? Kalau memang benar mereka pemerkosa kamu, Bulan, akan tak seret dan tak bunuh mereka satu persatu di hadapan kamu. Si Danu datang ke Jakarta ini, dia punya tujuan mencari orang, Bang. Nah, dia pernah ngomong nggak siapa yang dia cari? Dia mencari orang yang memperkosa calon istrinya dulu. Kalau pastinya, aku juga tidak jelas siapa. Kalau menurut dia, yang memperkosa calon istrinya itu adalah orang-orang kota pada saat dia akan menikah. Sehingga pernikahannya dibatalkan saat itu juga. Kasihan pula rupanya ya. Tapi, apa betul dia belum cerita sama abang tentang masalah ini? Belum. Ya mungkin dia malu. Tapi yang pasti, makin kesini sifatnya makin aneh di hadapan gua. Tapi lo jangan bilang-bilang ya kalau gua ngomong ini. Iya bang. Tapi abang juga jangan pecat dia. Kasihan lah dia bang. Ya terpaksa dong. Mau gimana lagi? Lagi pula, lo kan bisa menggantikan posisinya dia. Andaikan dia itu gue pecat. Ya? Simpel kan? Runyam kali nih masalahnya. Oke, Nat. Thank you ya. Oke bang. Ya. Hati-hati ya bang. Ada apa rupanya nih? Dia tanya-tanya tentang Danu ya. Halo? Keadaan di sini makin gawat, Man. Lu baru berasa sekarang? Apa lu pikir kemarin itu gue main-main? Gue bukan nggak mau tahu kegelisahan lu saat itu. Tapi ini masalahnya beda, Man. Dion itu mau membunuh Rima dan orang misterius itu, Man. Karena dia curiga Rima lah dibalik semua pemeriksaan ini. Gue takut, Man. Lalu kenapa nggak lu lapor ke polisi aja? Sial lu, Man. Masalah ini masih bisa kita selesaikan, Man. Asal lu bisa mujuk Rima. Rima itu kehilangan Teddy. Gue nggak bisa menjamin kalau Rima mau mendengar omongan gue. Tapi paling tidak kan lu harus mencobanya, Man. Dan apalagi cowok. Perempuan yang kita perkosa tuh ada di sini sekarang. Apa? Dion itu rekrut seorang tukang pukul. Dan ternyata tukang pukulnya itu adalah cowok perempuan yang kita perkosa. Dia itu datang ke sini sengaja untuk cari kita, Man. Lu ngomong yang benar ya? Enggak, Man. Danu namanya. Dia juga kenal Andra. Dan begonya lagi, Dion itu baru tahu kalau dia itu orang Bromo. Yang calon istrinya kita perkosa, Man. Jangan bilang kita. Karena gue tidak ikut melakukan itu. Tapi please, Man. Tolong gue, Man. Gue gak mau terjerat lebih dalam, Man. Gue gak mau masa depan gue habis di penjara, Man. Dan lu tahu kan, orang tua gue tuh bukan orang senang, Man. Gue cuma berharap lu bisa ngerti keadaan gue, Man. Oke, gue akan usahain untuk pulang secepatnya. Tapi lu juga harus usahain untuk ketemu dengan Rima dan membicarakan soal ini sebelum semuanya terlambat. Oke? Thank you, Man.
Nak Arman nggak bisa tidur ya? Enggak, Bu. Kebetulan tadi ada yang nelfon. Oh, ya sudah. Nak Arman, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan sama Nak Arman. Bisa ndak ya? Gini, tapi ndak usah sekarang lah. Besok kan masih banyak waktu ya. Maaf Ibu sudah ganggu. Monggo, selamat istirahat. Iya, Bu. Lo membunuh perempuan itu, lo. Apa, Mas? Kan bilang mata-matai dia itu aja, nggak usah dibunuh, lo. Saya nggak melakukan apa-apa tuh, Mas. Tapi masalahnya perempuan itu sudah terbunuh, no. Karena barusan gue dapet telepon dari polisi tentang masalah ini. Sumpah, Mas. Saya ini nggak melihat dia loh. Apalagi saya membunuhnya. Jadi lo beneran nggak bunuh dia? Siapa dong? Siapa dong? Sebaiknya lo cepetan pergi deh, lo. Cepetan pergi. Mereka pasti akan menangkap lo. Ya pasti. Karena kenapa? Karena lo nggak mungkin bisa mengelak lagi, lo. Itu pasti. Mas. Rumana ya? Saya ini tidak pernah membunuh siapa-siapa. Atau jangan-jangan kalian berdua ini ingin menjebak saya? Iya? Hah? Bukan begitu, no, maksudnya. Kita berdua tuh justru mau nolongin lo. Ya karena lo tuh nggak semestinya ikut terlibat dalam masalah ini. Andai kan si Arman nggak memperkosa gadis berumur itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.